Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mu'tazzi azizah. Wa kullu azizu ya'tazun. Ya azizu faman i'tazza bi'izzatihi wa huwa dalilu annallaha qawiyyun aziz. Salawatullahi alaihi minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit beberapa wawasan yang Al-Fakir ketahui dan insya Allah menjadi pengetahuan kita bersama. Agar apa? Agar bulan Ramadan yang dimana jiwa kita akan bergelut di dalamnya itu mendapat spirit yang luar biasa, sehingga di puncak-puncak Ramadan spirit tersebut bisa kita dapatkan nantinya setelah keluar dari Ramadan. Karena kenapa pemirsa sekalian? Hakikat Ramadan yang sebenarnya bukan pada bulan Ramadan tersebut, tetapi setelah Ramadan tersebut, spirit tersebut senantiasa berlanjut. Dalam kesempatan ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit tema atau pembahasan yang berjudul pengaruh puasa terhadap jiwa. Pembahasan ini atau tema ini saya terinspirasi atau bertabarruk pada sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Robba so'imin khazzuhu min siyamihi al-jaw' wal atash. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa betapa orang yang berpuasa tersebut, atau betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Dimaknai atau ditafsirkan oleh para ulama kita bahwa kenapa orang-orang tersebut hanya merasakan lapar dan haus? Karena ada hal-hal yang dimana perbuatan tersebut memengaruhi hakikat dari puasa. Bukan dari puasa atas badan kita atau jasmani kita. Menahan lapar atau tidak makan, tidak minum. Tapi pemirsa sekalian, ada hal-hal yang mempengaruhi jiwa tersebut. Contohnya, menggunjing satu sama lain. Gibah,
dan lain sebagainya. Dalam hal ini, puasa tersebut, pemirsa sekalian, itu sangat dominan pengaruhnya terhadap jiwa kita daripada pengaruhnya terhadap jasmani kita. Makanya hadis tersebut mengatakan bahwa betapa banyak orang berpuasa, betapa banyak orang yang melakukan puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Karena perbuatan-perbuatannya itu mempengaruhi jiwa, yang dimana menghalangi puasa tersebut untuk bisa merubah jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ingin atau bermaksud baik terhadap hambanya, agar jiwa tersebut bisa mencapai jiwa yang sempurna melalui puasa tersebut. Tapi sayang, para hambanya tidak menghargai pemberian tersebut, yang dimana bisa menjadi jalan pintas mencapai posisi atau jiwa yang sempurna tersebut. Maka dari itu jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa yang dimana ranah tersebut ada pada ranah jiwa, bukan pada ranah badan. Contohnya makan dan minum. Tapi hal-hal perbuatan yang dimana pengaruhnya terhadap jiwa kita. Contohnya hal-hal yang baik yang berpengaruh terhadap jiwa kita. Contohnya membaca Al-Quran, mengerjakan salat-salat sunnah. Hal-hal tersebut akan membantu puasa kita untuk meningkat pada jiwa atau kepada jiwa yang sempurna. Itu salah satu contoh yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut sangat berpengaruh terhadap jiwa kita. Hal-hal perbuatan yang tidak baik yang berpengaruh terhadap jiwa, contohnya perkataan dusta. Hal-hal inilah yang dimana pengaruh puasa terhadap jiwa kita itu terhalang. Sehingga yang didapatkan hanyalah lapar dan haus, dan tidak mendapatkan sama sekali pengaruh terhadap jiwanya. Dan itu adalah sebuah kerugian yang besar jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, yang dimana Ramadan ini memiliki
waktu terbatas. Hanya 1 bulan jemaah sekalian. Dan hendaknya kita memaksimalkan hal-hal tersebut. Minal awal ilal akhir. Dari awal hingga akhir. Meninggalkan hal-hal buruk tersebut. Dan mengerjakan hal-hal yang baik. Yang dimana membantu puasa kita untuk meningkat. Karena jemaah sekalian, jika jiwa kita yang sudah sempurna, jika jiwa kita sudah menempati posisi di atas, posisi atas, strata atas, maka segala apa yang kita hadapi dalam dunia ini akan menjadi mudah. Akan menjalaninya dengan penuh keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan perintah-perintah Allah itu sudah mudah. Mengerjakan hal-hal yang sunnah itu sudah mudah. Mengerjakan sunnah mudah, apalagi mengerjakan yang wajibnya. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena jiwanya sudah mencapai makom tinggi. Dan ini semua adalah hal-hal atau muqaddimah atau pembukaan untuk mencapai nanti malam yang sangat kita tunggu-tunggu semua, di malam Lailatul Qadar. Perbuatan-perbuatan kita akan menuju di sana. Spirit Lailatul Qadar nanti kita akan dapatkan dengan puasa-puasa yang telah kita lewati. Dengan penuh khidmat, dengan penuh keikhlasan, dengan jiwa yang ridho dan diridhoi. Karena meninggalkan hal-hal yang buruk yang mempengaruhi jiwa kita, agar puasa kita tersebut tidak hanya sekedar melawan atau menahan rasa lapar dan haus, tetapi jiwa kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang menahan jiwa kita untuk menyempurna. Itu adalah hal-hal yang sangat terpuji dan dipuji. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji oleh para anbiya dan para rasul dan malaikatnya. Dan perlu kita ketahui, pemirsa sekalian, segala makhluk yang ada di dunia ini itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan heran, pemirsa sekalian, ketika melihat seseorang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbelok contohnya ke jalan yang buruk, maka hidupnya akan susah. Segala makhluk akan menabraknya. Segala ujian, musibah akan menabraknya. Karena dia berbelok dari fitrah manusia itu sendiri. Dari tabiat makhluk itu sendiri. Yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Kalau kita sudah memahami itu semua, maka hal-hal atau perbuatan-perbuatan buruk ketika kita mengerjakan puasa, kita mendapatkan hasil puasa tersebut sebagaimana muradullah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurna sebagaimana sempurna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu kesungguhan jemaah sekalian. Bukan main-main, tapi penuh kesungguhan. Demikianlah sedikit wawasan yang mungkin bisa menjadi wawasan kita bersama dan bisa kita amalkan bersama, pemirsa. Agar apa? Spirit puasa ini kita dapatkan. Demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.